Ya Pak Soleh, jumpa lagi. Ini rasa disalami aja sebelah ini. Ini balik cuci lagi. Kemudian begini udah. Sama Bang, teman-teman. Pak. Pak, ya ini. Ngobrol lagi. Jadi persiapan dong. Ya. Sebagian. Aku dulu kok. Dulu. Oh betul kan ini? Terus juga teman Solihul, juga beserta rombongan dan teman-teman semua dari PDI Perjuangan, juga Bapak Eko selaku menerima silaturahmi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Yogyakarta. Tentu saja ini memperkokoh bagaimana komitmen membangun demokrasi di dalam proses pemilu yang akan datang. Saudara hormati, kita tadi berbincang-bincang, berdiskusi terkait dengan banyak hal dalam suasana yang rileks, suasana yang santai, suasana yang terbuka, ditemani kunjungan yang seadanya ini. Ada beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan di sini. Yang pertama, PDI Perjuangan sekali lagi menghormati dan apresiasi pada PKB yang hari ini berkunjung ke PDI Perjuangan. Yang kedua, dalam diskusi tadi kita merefleksikan bagaimana Bung Karno dan Yai Haji Wahid Hasyim bersama tokoh-tokoh yang lain di dalam merumuskan Pancasila, bagaimana peran Nahdlatul Ulama di dalam memerdekakan Republik Indonesia dan juga menjaga Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami berterima kasih sekali kepada Pak Ketua, Pak Eko, selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta beserta dengan seluruh jajaran dan juga anggota DPRD terpilih 2024-2029. Soal kami ataupun silaturahmi kami kali ini adalah tentu dengan semangat yang sama, bahwa membangun kebinekaan, membangun bagaimana kemudian kota Yogyakarta ini menjadi kota yang ramah, kota yang nyaman untuk semua golongan dan semua kalangan, tidak dibatasi dengan hal-hal yang bersifat eksklusif. Itu menjadi bagian daripada fokus kami, sehingga bahwa perlu peningkatan terkait dengan kualitas pariwisata kita, perlu peningkatan kaitannya dengan juga turis ataupun wisatawan yang datang ke Jogja ini tentu harus merasa nyaman. Di antaranya juga kami sepakat bahwa permasalahan di kota Yogyakarta ini tidak hanya berbicara tentang intoleransi dan yang lainnya, tapi juga lebih konkret kebutuhan yang mendesak dalam waktu dekat adalah penyelesaian permasalahan sampah dan juga masalah pengangguran, tadi juga disebut kaitannya dengan stunting, dan yang lebih penting adalah bagaimana kemudian para pemuda, adik-adik pelajar yang ada di kota Yogyakarta ini ke depan dengan kerja-kerja partai yang langsung menyentuh di wilayah masyarakat, tidak hanya membangun sumber daya membangun kotanya saja, membangun secara segi fisiknya saja, tapi juga mampu membangun sumber daya masyarakat dan sumber daya daripada adik-adik kita ini untuk menjadi bagian yang tidak hanya cerdas secara intelijen saja, tapi juga cerdas secara emosional. Artinya yang hari ini kita ketahui bahwa terjadi degradasi moral. Ini sangat masif dan sangat tinggi sekali angkanya di kota Yogyakarta ini. Nah, ini tidak luput bahwa mungkin kita lupa bahwa pembangunan Jogja ini tidak hanya melulu berbicara tentang fisik, tapi yang non fisik ini juga perlu untuk penguatan terhadap ideologi, penguatan terhadap idealisme,
dan juga semangat membangun Jogja itu harus dengan semangat gotong royong. Nah, gotong royong hari ini sudah hampir bisa dikatakan bergeser nilainya menjadi nilai-nilai yang individualistik, sehingga menganggap bahwa kemampuan personal itu bisa mengoperasi kemampuan komunitas yang lain, kemudian bisa nanti berkembang menjadi kemampuan-kemampuan yang bersifat eksklusif, sehingga memunculkan nilai-nilai yang non-sewu, artinya memandang rendah orang yang dianggap bahwa dia memiliki kemampuan di bawahnya. Artinya penekanan kami juga kaitan tentu sekali lagi bahwa pembangunan mental spiritual kepada generasi muda di Yogyakarta ini menjadi bagian yang harus menjadi kerja-kerja baik nanti di legislatif maupun di eksekutif. Agenda hari ini kita silaturahmi dengan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam kaitannya membangun kerjasama sinergitas terkait dengan bagaimana Kota Yogyakarta ke depan. Dan diantaranya juga tentu ya spill lah masalah pilkada sedikit-sedikit, walaupun nanti tentu akan kita konkretkan dalam pertemuan berikutnya. Apa Pak yang membawa PKB tertarik untuk silaturahmi ke ini Pak? Ya, yang pertama tentu bahwa kita punya semangat yang sama membangun nasionalisme, membangun negara kota Yogyakarta yang berdemokrasi, yang toleran, dan juga menjadi bagian dari kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah untuk ditinggali. Pak Eko, selain PKB ada nggak yang akan bersilaturahmi ke Jaringannya mancing-mancing. Jadi alhamdulillah hari ini kita sangat terhormat mendapatkan kunjungan dari DPC PKB Kota Yogyakarta. Jadi ini memperkokoh bagaimana pandangan atas apa yang disebut dengan kerjasama strategis di dalam membangun Kota Yogyakarta. Sebelumnya ada Partai Amanat Nasional juga sudah berkunjung ke PDI Perjuangan, dan dialog dengan partai politik yang lain ini harus diteruskan. Kita kan tahu di Jogja itu banyak tempat babi yang enak toh, ya, tempat sate kelakah di Bantul juga enak, di kota Jogja ini gudegnya juga enak-enak. Disitulah menjadi ruang untuk kita berdialog tentang apa? Tentang gagasan yang pertama, bagaimana menjaga Indonesia dari Jogja. Karena sejarah yang luar biasa tentang sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dari Jogja. Yang kedua, kita paham ada masalah sampah, pengangguran, kemiskinan, stunting, serta ada ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Yang ini kemudian mendorong kita untuk berdialog mencari bagaimana jalan keluar. Karena sekali lagi tidak ada satu kelompok pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Maka kerjasama ini menjadi mutlak harus dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara kami terbuka, dengan cara kami rendah hati untuk kemudian membuka ruang-ruang dialog yang ada. Dan yang terakhir yang juga utama dan penting terkait dengan Pilkada 2024, sebagaimana kita ketahui dan sudah diumumkan melalui media juga, DPC sudah melaporkan para bakal calon yang mendaftar kemarin ke DPP partai, ke DPD partai. Kita juga sudah melaporkan, termasuk pertemuan pada siang hari ini kita sudah laporkan ke DPD dan DPP partai, sehingga ruang dialog ini juga terus-menerus kita lakukan. Jadi pada prinsipnya, insya Allah pilkada ini akan didedikasikan untuk membahagiakan hatinya rakyat Yogyakarta dengan kerjasama yang kokoh dan dengan semangat gotong royong. Terima kasih. Potensi poros PDI, PAN, dan PKB mengusung Pak Heru, Pak, mungkin karena jari sudah tambah. Sudah nyembir-nyembir ke situ. Jadi DPC kewenangannya terbatas pada pendaftaran dan pemetaan partai politik, pendaftaran dan pemetaan politik, kemudian membangun dialog sesama anak bangsa, sesama warga bangsa, termasuk partai politik, dan juga yang ketiga tentu saja melakukan konsolidasi ke dalam. Jadi insya Allah besok tanggal 20 PDI Perjuangan akan menggembleng 1000 kader yang akan dipimpin oleh DPP partai untuk membangun militansi, sehingga bagi PDI Perjuangan demokrasi itu diatur dengan partisipasi, diatur dengan disiplin organisasi, sehingga tentang siapa pasangan calonnya tentunya kita sama-sama menunggu keputusan Ibu Ketua Umum, kita sama-sama menunggu keputusan dari DPP partai, dan kita akan siap dengan perintah dari Ketua Umum untuk memenangkan siapapun calon yang dimunculkan. Ya, kami di DPC PKB Kota Yogyakarta berkaitan dengan siapa atau tadi yang disampaikan,
itu tentu kami mengikuti perintah daripada Gus Ketum, Gus Muhaimin nanti akan mengeluarkan rekomendasi kepada siapa. Nah, ini yang nanti akan kita ikuti. Sampai dengan hari ini kita masih menunggu keputusan dari DPP PKB, dan selain daripada itu sisi lain bahwa kami juga perlu untuk membangun komunikasi, diantaranya siang hari ini dengan DPC PDIP itu bertujuan untuk yang membangun komunikasi politik sehingga bisa terjadi dinamisasi berkaitan dengan proses pilkada itu sendiri. Harapan kami bahwa nanti rekom yang mungkin dikeluarkan dari DPP PDIP dan juga dari Gus Ketum kami Gus Muhaimin itu bisa beriringan, bisa seiring sejalan sehingga membangun kota Yogyakarta ini akan lebih nyaman lagi. Oke ya, jadi tanggal mainnya. Terima kasih. Termasuk Pak Eko siap.